Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن آية من آيات الله أن جعل الله للناس أزواجا ليسكنوا إليها. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi manusia itu pasangan-pasangannya. Yang mana manusia menjadikan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia berpasang-pasangan agar mereka mendapatkan as-sakinah, agar mereka mendapatkan ketenangan dari pasangannya itu. Sakinatul qulub, ketenangan hati. Sakinatun nufus, ketenangan jiwa. Wasakinatul hayah, dan ketenangan di dalam kehidupannya. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan min anfusikum azwaja, min anfusikum ay min jinsikum, dari jenis-jenis kalian, pasangan-pasangan kalian. Allah menjadikan pasangan kita dari jenis kita, dari jenis manusia. Allah tidak menjadikan pasangan kita dari jenis jin, bukan juga dari jenis malaikat atau dari hewan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan manusia juga manusia itu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari jenis kalian azwaja, pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan darinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kecintaan, mawaddatan ay mahabbah, warahmah ay syafaqah, rasa menyayangi. Dengan kecintaan dan rasa rahmatnya mereka saling berpasang-pasangan. Seorang suami mencintai istrinya, merahmati istrinya, dan begitu pula sebaliknya seorang istri mencintai suaminya dan merahmati, menyayangi suaminya. Ini adalah ayat, tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan di antara manusia itu. Yang mungkin mereka adalah berasal dari orang yang tidak mengenal sebelumnya, atau dari suku yang berbeda, atau dari tempat yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka di dalam satu ikatan pernikahan, dan Allah menjadikan kecintaan dan rasa rahmat di antara mereka. Kemudian Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka bersatu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka saling mencintai. Allah yang menjadikan mereka saling merahmati.
terdapat ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka, bagi kaum yang agar mereka berfikir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya pernikahan, yang mana dengan pernikahan tersebut Allah menyatukan antara dua manusia di dalam ikatan pernikahan, yang mana di dalam ikatan pernikahan tersebut masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak. Seorang suami mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Seorang istri juga mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Masing-masing mempunyai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Begitu pula seorang wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut, yaitu terhadap anak-anaknya. Sehingga di dalam pernikahan ini terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali manfaat, banyak sekali barokah-barokah yang didapatkan oleh orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya, mereka-mereka yang sudah siap, mereka-mereka yang sudah mempunyai kemampuan, siap mentalnya, siap jiwanya, siap untuk bertanggung jawab, siap mendidik istrinya dan siap mengurusi anak-anak. Rasulullah SAW menganjurkannya untuk menikah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, dikarenakan dengan puasa itu akan menjadi pengekang terhadap nafsunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pernikahan itu adalah suatu keutamaan dari Allah, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang sudah mendapatkannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga nikmat tersebut, menjaga agar kenikmatan tersebut terus-menerus ada pada dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haditsuna ma'akum laisa an masalihiz zawaj wa an fawaidiha. Apa yang ingin kita sampaikan bukanlah dari kebaikan-kebaikan pernikahan ataupun dari barokah-barokah, manfaat-manfaat dari pernikahan tersebut. Akan tetapi apa yang ingin kita sampaikan yaitu apa yang banyak terjadi dari sebagian manusia di masyarakat secara umum. Kita tidak melihat satu tempat saja, tetapi secara umum seluruh tempat, di banyak tempat, khususnya di negara kita Indonesia. Apa yang terjadi dari sebagian orang dan sesuatu yang disayangkan dari sebagian mereka bergampang-gampangan dengan perceraian. At-tasahul bit-talaq. Sebagian mereka bergampangan, bermudah-mudahan dengan namanya perceraian. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya pernikahan dan yang namanya rumah tangga itu ada muskilah, ada permasalahannya. Tidak ada yang lepas dari yang namanya permasalahan. Dimanapun dia hidup, apakah yang fakir maupun yang kaya, yang miskin maupun yang kaya, tetap akan mendapatkan masalah. Tidak ada orang yang bisa lepas dari masalah, karena itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, seorang rasul yang mulia, seorang rasul yang paling afdal, itu tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Apalagi beliau mempunyai 9 istri
yang pada waktu itu Rasulullah pernah pada suatu ketika i'tizal, Rasulullah menyendiri, Rasulullah meninggalkan istrinya. Bukan artinya Rasulullah tidak bertanggung jawab, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan pelajaran, sedang memberikan pendidikan kepada istri-istrinya karena suatu permasalahan yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, sehingga Rasulullah kemudian i'tizal, menyepi, tidak menemui istri-istrinya selama 1 bulan, tetapi tetap memberikan nafkah. Rasulullah tetap bertanggung jawab karena Rasulullah belum menceraikan istrinya pada waktu itu. Rasulullah hanya i'tizal, menyepi, menyendiri, tidak menemui istri-istrinya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi istri-istrinya. Syahidnya di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak lepas dari yang namanya permasalahan, dan kisahnya ini telah disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab dan juga dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kisahnya Rasulullah, beliau menyepi, menyendiri, meninggalkan istri-istrinya selama 1 bulan. Akan tetapi yang paling penting kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tatkala seorang mendapatkan permasalahan antara suami istri tersebut, bagaimana arahan dari syariat agama Islam, dan bagaimana taujih dan nasihat agar mereka tetap bisa melanggengkan, tetap bisa meneruskan hubungan pernikahannya tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan wanita-wanita dan istri-istri yang kalian khawatirkan mereka itu nusuz, yaitu tatkala mereka membangkang, istri-istri yang membangkang dan tidak mau mendengar dan taat kepada suaminya, apa yang dilakukan oleh seorang suami, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Ini langkah yang pertama. Ingatkanlah mereka, tadzkir, ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihati, disampaikan dahulu dengan nasihat dengan lemah lembut, dikarenakan terkadang sebagian mereka mungkin lalai, kemudian diingatkan dan kembali taat kepada suaminya. Kemudian tatkala hal itu tidak mempan, tidak memberikan manfaat, wahjuruhunna fil madaji', hajarlah mereka di dalam pembaringan-pembaringan mereka. Artinya jangan diajak bicara, biarkan mereka, dan dihajar di rumahnya, atau dibiarkan mereka tidur sendiri. Wahjuruhunna fil madaji'. Ini langkah yang kedua, dengan dihajar, tapi bukan dipukul, tetapi hajar di sini adalah dengan meninggalkannya, tidak diajak bicara, dibiarkan. Tatkala tidak mempan lagi, maka melangkah kepada tingkatan yang ketiga, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Artinya kalau sudah langkah pertama dan kedua tidak memberikan manfaat, seorang suami diberikan izin untuk memukul. Akan tetapi kalau bisa jangan sampai memukul. Jangan sampai memukul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul istri-istrinya. Tidak ada riwayat satupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memukul istri-istrinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada wanita-wanita yang mengadu kepada Rasulullah dari suami-suaminya karena mereka dipukul, Rasulullah mengatakan laisu bi khiyarikum. Mereka itu suami-suami yang memukul istrinya itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian, bukan orang-orang pilihan kalian, dan bukan termasuk akhlak yang baik tatkala seorang suami memukul kepada istrinya. Tapi kalau seandainya mengharuskan untuk dipukul, syariat sudah mengizinkan, tapi dengan syarat pemukulannya ini bukan pukulan yang keras, bukan pukulan yang sampai mengeluarkan darah atau mematahkan tulang, tapi pukulan biasa, pukulan yang ringan, pukulan yang sebagian para ulama memukulnya dengan siwak yang kecil, kayu yang sangat kecil. Artinya tidak terasa sakit, tapi hanya sekedar memberikan pendidikan dan memberikan ta'dzib. Walaupun apabila bisa jangan sampai seorang untuk memukul istrinya. Innallaha kana fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian tatkala mereka sudah kembali dan taat, maka kalian tidak ada jalan lagi
untuk melakukan hal itu kepada istri-istri kalian. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kemudian tatkala dikhawatirkan adanya syiqaq, adanya keretakan dan kerenggangan antara suami istri, syariat Islam juga sudah menuntunkan dalam ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Dan apabila kalian khawatir akan terjadi keretakan di dalam rumah tangga, maka utuslah suatu hakam, suatu hakim, seorang penengah dari keluarganya suami dan seorang penengah dari keluarganya istri. Jadi masing-masing mau mengirimkan perwakilannya dari keluarga istri dan keluarga suami, melihat apa permasalahannya, apa sebabnya mereka bertengkar, apa sebabnya mereka terjadi keretakan, dilihat siapa yang bersalah, siapa yang melakukan kesalahan, dinasehati. In yurida islaha, kalau mereka menginginkan suatu perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan hidayah kepada suami istri tersebut untuk memperbaikinya, sehingga mereka pun kembali lagi bersatu di atas ikatan pernikahannya. Yuwaffiqillahu bainahuma, innallaha kana 'aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kalian lakukan. Inilah arahan dan taujih dari syariat agama Islam tatkala terjadi pertengkaran, tatkala terjadi permasalahan dan keretakan di dalam rumah tangga, untuk menempuh jalan nasihat terlebih dahulu, untuk dimusyawarahkan, lakukan musyawarah, berkumpul, berbicara dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi, tidak dengan kemarahan, tidak dengan hawa nafsu, akan tetapi dengan tenang, dengan pikiran yang tenang, mencari seorang penengah, siapa yang dipercayai untuk bisa mendamaikan antara seorang suami dan istri yang bermasalah tersebut, sehingga tidaklah ada atau tidaklah setiap kali terjadi permasalahan kemudian langsung cerai, tidaklah terjadi suatu permasalahan yang ringan kemudian mengambil jalan perceraian. Ini bukanlah sesuatu yang pantas dilakukan oleh seorang muslim, tidak dituntunkan dalam syariat agama Islam, dikarenakan hal itu tidak akan memberikan manfaat tapi akan memberikan madarat. Oleh karena itu, ini adalah sebagai nasihat dan sebagai peringatan bagi siapa saja yang bergampang-gampangan dengan perceraian untuk tidak bergampang-gampangan dengan perceraian. Selama seseorang masih bisa memperbaiki, masih bisa dinasehati dan masih bisa memperbaiki kesalahannya, maka seorang untuk memperbaikinya dan untuk terus melanjutkan ikatan pernikahannya, karena itu adalah lebih baik dan lebih memberikan manfaat bagi mereka berdua. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, saling mewasiatkanlah kalian dengan wanita itu dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqna minadh dhila', karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhila' a'lah, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in istamta'ta biha wa biha iwaj, kalau kamu bersenang-senang dengannya dan padanya ada kebengkokan. Artinya wanita itu atau yang namanya manusia itu serba kekurangan, serba kurang, tidak ada yang sempurna. Kita ini manusia yang banyak kekurangan, sehingga seorang yang ingin mencari yang sempurna mungkin sulit. Tapi tatkala dia mendapatkan seorang istri yang bisa, atau seorang istri yang mendengar dan taat kepadanya, maka seorang untuk menjalaninya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan wabiha iwaj, ada kebengkokan. Artinya yang namanya wanita itu ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu meluruskan tulang itu maka kamu akan mematahkannya. Karena namanya tulang rusuk itu adalah sesuatu yang bengkok, kalau diluruskan akan patah. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya itu adalah dengan menceraikannya. Kalau diluruskan patah, tapi kalau dibiarkan tetap bengkok. Dan memang seperti itu keadaannya. Seorang suami untuk bersabar,
isbiru, untuk bersabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada istri-istri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukminah wanita yang lainnya. Artinya seorang suami jangan membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, kalau dia benci dengan satu sifat, ada satu sifat yang dia benci dari istrinya, radiya minha akhar, tapi yang lainnya dia senangi. Jadi jangan melihat yang tidak disenangi saja, lihat sifat-sifat yang lainnya, lihat kebaikan-kebaikannya yang lainnya, lihat bagaimana pengorbanannya. Dia sudah mengandung anak-anak dan sudah melahirkan, sudah merawat anak-anak kita, dan sudah memberikan pelayanan kepada suami-suaminya. Melihat kebaikan-kebaikannya yang lainnya. Jangan hanya karena satu sifat yang dia tidak senangi kemudian menjadi sebab terjadinya perceraian. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai di dalam syariat agama Islam. Oleh karena itu, atau begitu pula tatkala kesalahan itu atau kekurangan itu datang dari seorang suami, itu juga untuk dimusyawarahkan. Karena tidak semua kesalahan itu datangnya dari istri, tapi sebagian kadang datang dari suami pula. Apakah yang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, ataukah karena suaminya itu zalim, ataukah suaminya melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya, maka dilihat, dimusyawarahkan, dicari siapa yang menengahi, yang bisa mendamaikan antara suami dan istrinya tersebut. Dikarenakan tidaklah semua permasalahan itu jalan keluarnya adalah perceraian. Perceraian ini bukan jalan pertama, tapi jalan yang terakhir, jalan yang paling terakhir. Tatkala sudah tidak bisa lagi bersatu, syariat agama Islam memberikan jalan keluar untuk bercerai. Dikarenakan perceraian ini yang paling senang itu adalah iblis. Iblis laknatullahi alaih, itulah yang paling senang dengan adanya perceraian antara suami istri. Rasulullah SAW mengatakan, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma fa'adnahum thumma yab'atsu sarayah fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Sesungguhnya iblis itu meletakkan kerajaannya di atas lautan. Kemudian mereka mengirim tentara-tentaranya. Orang yang paling besar kedudukannya di kalangan iblis itu adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar kerusakannya, yang paling banyak membuat fitnah di tengah manusia. Faja'a ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka datang kepada pembesarnya. Fa'altu kadza wa kadza, hari ini aku melakukan seperti ini dan seperti ini, artinya membuat kerusakan, memfitnah manusia. Maka kata pembesarnya itu, ma sana'ta syai'a, kamu belum melakukan apa-apa, itu masih kecil, fitnahmu itu kecil, apa yang kamu lakukan itu kecil. Kemudian datang iblis yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan seseorang sampai aku memisahkannya antara dia dan istrinya, sampai aku menceraikannya antara dia dan istrinya. Kemudian orang ini atau iblis tersebut dipuji oleh pembesarnya, ni'ma anta. Sebaik-baik iblis adalah kamu, karena kamu sudah membuat fitnah yang besar sampai bisa menceraikan antara suami istri tersebut. Inilah iblis yang paling senang terjadi tatkala terjadi perceraian. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat buat kita semuanya untuk tidak bergampang-gampangan, tidak bermudah-mudahan dengan yang namanya perceraian. Nas'alullah ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perceraian itu bukanlah sesuatu yang haram secara mutlak dan bukan perkara yang dilarang secara mutlak. Akan tetapi hukum perceraian ini sama dengan hukum pernikahan. Dia masuk padanya beberapa hukum, terkadang mubah, kadang juga bisa haram, kadang bisa wajib.
Kadang bisa seorang wajib untuk menceraikan istrinya. Kapan? Tatkala istrinya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, terjatuh ke dalam perbuatan zina misalkan, atau meninggalkan sholat, maka wajib di sini untuk menceraikan istrinya setelah dinasehati dan tidak mau kembali. Sehingga perceraian itu hukumnya berbeda-beda, tidak sama semuanya. Sehingga melihat apa sebabnya, apa permasalahannya, apakah dia sudah dibolehkan, sudah diizinkan dalam syariat untuk menceraikan atau belum. Sehingga perceraian itu bukan artinya terlarang secara mutlak. Akan tetapi syariat agama Islam memberikan jalan keluar dengan perceraian itu tatkala terjadi keretakan di dalam rumah tangga, setelah ditempuh sulh, setelah ditempuh jalan-jalan dengan untuk mendamaikan, kemudian dengan musyawarah mencari penengah, dan sudah ditempuh berbagai macam cara untuk menyatukan kembali, tapi ternyata sulit. Memang ini permasalahannya sangat besar. Sudah tidak bisa lagi bersatu, sudah tidak bisa lagi bertemu, dan seandainya diketemukan lagi, disatukan lagi, akan menjadi fitnah yang lebih besar, akan menyebabkan pertengkaran yang lebih besar madaratnya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada jalan lagi yang terakhir kecuali bercerai, kecuali menempuh jalan yang paling terakhir adalah dengan at-thalaq. Sehingga perceraian ini adalah sesuatu jalan keluar yang paling terakhir yang diizinkan dalam syariat tatkala sudah tidak bisa lagi disatukan. Sehingga tatkala seorang mendapatkan suatu permasalahan yang ringan, yang kecil, maka jangan bergampang-gampangan kemudian langsung menceraikan istrinya, dikarenakan itu tidak diridhoi di dalam syariat agama Islam. Sehingga seorang tidak bergampang-gampangan ketika setiap semua ada permasalahan kemudian menempuh jalan perceraian, tapi ditempuh dahulu langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, dikarenakan yang akan menjadi korban adalah anak-anaknya yang kasihan, dia kejiwaannya terganggu, kemudian dia menjadi kurang perhatian. Akan tetapi tatkala sesuatu yang sudah terjadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, apa yang sudah terjadi Allah yang sudah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Tapi tatkala sesuatu masih bisa diperbaiki, hendaknya diperbaiki dan hendaknya dilanjutkan, dan seorang untuk bersabar dan juga untuk menerima kekurangan dan menerima kesalahan dari masing-masing pasangannya. Insya Allah tatkala seorang suami dan istri mereka menjalankan kewajiban-kewajibannya masing-masing, dan tatkala mereka saling mengerti dan saling adanya pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak bergampang-gampangan dengan hal tersebut, insya Allah pernikahannya akan langgeng. Pernikahannya akan terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan memberikan barakah dari pernikahannya tersebut. Dan itulah yang kita minta untuk diri-diri kita semuanya dan seluruh kaum muslimin. Nas'alullaha ta'ala ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana aslih ahwalana wa azwajana wa auladana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Walhamdulillahi rabbil alamin.